sesungguhnya orang musyrik itu najis. Sudah kita sebutkan pada pekan lalu bahwa yang dimaksud di situ adalah najis dari sisi akidah. Adapun dari sisi tubuh, maka ya hukum asalnya semuanya adalah suci dengan dalil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima orang-orang kafir dari Bani Thaqif untuk menginap di masjid. Mereka para kabilah datang bertamu di Madinah dan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan mereka di masjid untuk menginap. Kalau seandainya mereka najis, tubuh mereka najis, maka tentu mereka tidak akan dibiarkan untuk masuk ke dalam masjid. Adapun seorang mukmin, maka sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas kemudian malah menghindar, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencarinya, dan tak lama baru kembali bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa engkau menghindari saya? Aina kunta ya Abu Hurairah, di mana kamu wahai Abu Hurairah? Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian menjawab, saya dalam keadaan ana junubun, saya dalam keadaan junub. Fa qarihtu an ujalisaka hatta aqtasila, dan saya tidak suka, artinya saya merasa tidak suka untuk duduk dengan Anda sampai saya mandi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Maha suci Allah, sesungguhnya seorang mukmin tidak najis. Nah, ini dalil dengan jelas bahwa seorang mukmin tidak najis. Ini padahal dalam keadaan junub. Jadi dalam keadaan junub dia tidak najis. Dan ini berlaku juga untuk wanita yang haid dan wanita yang nifas. Mereka suci, mereka tidak najis. Saya pernah dengar dahulu biasa orang-orang kalau istrinya lagi haid, maka dia tidak mau serumah dengan istrinya, atau minimal tidak seranjang. Tanya, walau apakah karena dia memahaminya, dia keringatnya berlebihan sampai bajunya basah, habis kerja misalnya, lalu tidak mau sholat sampai habis mandi. Ya, tentu lebih utama lah, habis keringatan, habis kerja. Bisa orang yang luar biasa juga yang kita sholat tercium baunya. Ya, mandilah dulu, bagus. Tapi kalau menunda sholat, dalam artian dia akhirnya sampai tidak sholat malam, alasannya karena dia lagi kotor. Ya mungkin kotor, tetapi tidak najis. Ada orang yang menunda ini karena apalagi pekerjaan yang susah. Ada pekerjaan itu yang baju satu paket itu bajunya, iya, sampai baju kayak baju tambang itu, ya baju APD, alat apa itu pelindung diri, itu bajunya kan lengkap itu sampai ke tangan. Lantas kemudian, wah ini tanggung, terutama salat ini pernah kami dapati pertanyaan ini, terutama di salat asar. Kalau di salat zuhur, karena sempat mereka istirahat untuk makan, ada waktu untuk istirahat, jadi mereka bisa sholat zuhur. Tapi asar kadang tanggung sampai jam 5:30. Alasannya kita lagi kotor ini, jadi selesai kerja. Padahal 5:30 itu sudah batas terakhir dari waktu sholat asar. Maka di sini ya tidak perlu ya. Kalau memang idealnya bisa, tapi kalau ini tidak bisa ya sudah sholatlah dalam keadaan baju. Apalagi kalau yang kotor cuma oli apa dan
mereka tidak najis dengan dalil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menangis ketika putranya Ibrahim wafat, sampai para sahabat bertanya, wa ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, Anda juga ikut menangis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya qalbu tahzan, hati itu bersedih, wal ainu tadma, dan mata itu menangis, wala aqulu illa ma yurdi rabbuna, dan saya tidak mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya najis, maka tentu beliau akan berusaha menghapus dan mencucinya setelah menangis. Dan disebutkan dalam Al-Quran sifat para ahli kitab yang masuk Islam dan mereka membaca Al-Quran ya sampai mereka itu menangis ya. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i. Kalau mereka mendengarkan bacaan Al-Quran sampai mereka menangis. Dan ini justru keutamaan, kemuliaan. Ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah ainul mata fisabilillah, ya, mata yang berjalan di jalan Allah, dan yang kedua adalah menangis karena takut kepada Allah. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menangis dalam salat, kedengaran kayak suara air yang mendidih. Ya. Dan ketika beliau sakit, maka beliau mengatakan, perintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi imam. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu orangnya lembut hatinya, mudah sekali menangis. Dan itu tidak membatalkan sholat. Karena kalau seandainya membatalkan sholat, maka ya tidak boleh menangis di dalam sholat. Terus kemudian yang ketiga, maka ya berikutnya contohnya adalah ingus. Kita gabung sekalian, liur. Kalau orang menangis, maka tentu ingus. Ya, saya kira jarang ada orang menangis-nangis tapi tak ada ingusnya. Ya, orang kalau menangis ya makanya dua ingusnya itu satu paket. Maka semuanya adalah suci, tidak najis. Dan yang berikutnya adalah liur. Dia adalah juga suci dengan dalil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya meminum bekas dari gelas yang di situ ada bekasnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi habis minum, ya tentu itu ada bekas liur di situ. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minum persis dari tempat yang bekas tadi Aisyah radhiyallahu anha minum. Ini adalah dalil ya, menunjukkan bahwasanya liur tidaklah najis, liur manusia tidak najis. Walaupun tentu saja ya jangan ludahin orang dan kan najis. Itu cari masalah namanya. Ketika orang sholat, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya ya al-busaq itu khati'atun, meludah, busaq liur ya, meludah itu adalah kesalahan. Ketika sedang dalam keadaan sholat, ini untuk sholat ya. Adapun di luar sholat ya dan usaha orang meludah. Tapi dalam sholat terkadang orang terpaksa meludah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kafaratu yaitu penebusannya adalah dengan di ini apa ditanam ketika sedang sholat kita meludah, dan meludahnya tidak boleh ke depan karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa innahu yunaji rabbahu, dia sedang berdoa dan berhadapan dengan Allah. Bainahu wa bainal qiblah, antara dia dengan kiblat adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika meludah, maka dia boleh meludah ke kiri atau ke bawah kakinya dan menimbunnya. Ini dahulu masjid pasir. Ini agak repot kalau praktek ini wanita meludah ke bawah. Maka ya masuk dalamnya misalnya bersih, keluar itu lendir, meludah, dan tidak mengapa diusapkan di baju. Jadi dahulu para sahabat kalau tidak bisa meludah maka mereka biasa lap di bajunya.
di apa di pokoknya di baju lah gitu ya, atau di selanya baju di lap situ. Kalau seandainya najis maka tentu harus keluar dulu, cuci dulu, ya, baru kemudian ya lalu kemudian lagi sholat. Baik. Berikutnya adalah air susu ibu, jelas dia adalah suci. Kenapa disebut ASI ini? Ya, karena nanti akan ada penjelasan tentang susu hewan. Bagaimana minum susu harimau? Ya, susu betinanya tentunya. Ya, susu harimau betina maksudnya. Apa hukumnya minum susu serigala? Ya, baik. Apa hukumnya minum susu beruang? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ada pembahasan itu, maka kita ya nanti kita sebutkan itu, maka kita sebutkan ini bahwasanya adapun manusia maka susunya itu adalah suci, dia adalah kehidupan. Kemudian yang berikutnya kulit manusia, kulitnya ya karena kita sebut ini karena nanti akan dibahas bagaimana kulit hewan. Apakah kulit hewan misalnya kulit ular, kulit buaya itu boleh nggak dipakai sebagai pakaian dalam sholat? Najis atau tidak? Nanti itu kita bahas dulu sekarang. Kita bahas dulu ini bahwasanya adapun kulit manusia itu tidak najis. Cuma ya jangan disamak itu di habis orang meninggal di kulit tidak di kulitnya, ya tak boleh, itu adalah zalim walaupun sudah meninggal, karena manusia muhtaram, manusia itu mulia. Ke bangkai manusia, maka tadi kita sudah sebutkan juga hukumnya adalah suci. Bangkainya ya sampai misalnya tulang-tulangnya dan apa lagi, misalnya apa yang tersisa, dia tulang ya, kalau orang sudah meninggal yang tersisa biasa adalah tulang, maka itu adalah suci, ya tulang itu tidak najis, namun tentu tetap dikubur. Yang berikutnya adalah tentang ya bagaimana dengan air mani. Tentu saja ya kita sudah sering ikut pengajian, kita paham bahwa dia adalah juga suci. Namun kita sebutkan ini karena sebagian ulama menyebutkan dia adalah najis. Dalam mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, dalam mazhab Hanafilah dan Syafi'iyah hukumnya adalah suci, dan ini pendapat yang kita ambil. Dan dalil yang mereka berpegang dalilnya sama, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan karena wa kuntu afruhu, ya saya pakai buku apa namanya di kerik, saya mengerik mani yang melengket pada baju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu masih tersisa, ya, karena kan tidak mungkin bersih sebenarnya kalau dicuci pakai air. Lalu beliau sholat dengan pakaian yang ada bekas mani yang kering tadi. Sedangkan ulama yang mengatakan najis, ketika Aisyah mengeriknya itu adalah dalil bahwa dia adalah najis, ya makanya boleh kering. Tapi sebab orang menjawab bahwasanya ya itu hanya untuk ya supaya menghilangkan aja, jangan terlalu berbekas gitu, untuk menghilangkan bekas saja. Tapi pada dasarnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakainya sholat, maka itu menunjukkan bahwa itu suci. Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dan datanglah malaikat Jibril mengatakan bahwa di sandalnya ada najis, beliau lepaskan itu sandal. Kalau seandainya bajunya ini ternyata memang air mani itu adalah najis, maka tentu akan ada peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidak boleh menyembah Allah dalam keadaan najis, ya harus dalam keadaan suci, maka tentu ada peringatan. Nah, di sini menunjukkan bahwa dia adalah suci. Tadi yang mengatakan itu najis, dia bedakan lagi, ya itu kalau sudah kering, ya. Adapun karena basah maka dia najis. Namun dijawab lagi, ya najis tidak ada bedanya, mau kering atau basah tetap najis. Ya. Baik.
Ini beberapa contoh saja ini, contoh-contoh ya apa yang secara sering kita jumpai. Kalau ini adalah bagian dari tubuh kita secara keseluruhan, rambutnya, kulitnya, kuku, ya, dan semuanya itu adalah suci pada asalnya seperti itu. Lalu kemudian ada yang najis. Ya, yang pertama adalah yaitu air kencing, air kencing. Dalam hal ini, ya, dalilnya adalah pertama dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang ada seorang Arab Badui, ya, bal Arabi di masjid, dia kencing di masjid, dan setelah selesai kencing maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan ya pada ahli dalwi, dia meminta para sahabat agar bawa ember yang penuh dengan air, lalu kemudian fasab bahu alaihi, lalu disiram di atas kencing tadi. Ya, itu menunjukkan bahwa kencing itu najis, maka kemudian perlu dicuci. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa dia perlu dicuci, dan ini adalah merupakan yang dipahami oleh para sahabat, bahwasanya Ummu Qais binti Mihsan, dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa anak kecil bayi yang belum makan makanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil itu bayi tadi dan mendudukkannya di pangkuannya, dan bayi itu kencing. Faqala ala sawbihi, ya, kencing. Dan beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ya meminta air dan kemudian memercikkan air ke baju tadi. Beliau tidak mencucinya, ini sering disebutkan lalu. Beliau tidak mencucinya karena itu adalah disebut najis yang ringan, tapi tetap najis, ya, karena dia belum makan. Ini bayi kecil yang belum makan, apalagi orang dewasa yang sudah makan atau makan apa ya, itu najis, ya, najis kencingnya. Terus kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kencing najis, maka yang lebih berat dari kencing adalah yaitu air besar, jauh lebih najis. Nah, baik. Dalam hal ini ijma' ulama, Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa sepakat para ulama najisnya kencing dan air besar, ya, tai bahasa kasarnya. Itu ya, itu hukumnya ijma' ulama. Bertanya mana hadisnya? Ya, tidak ada hadisnya. Tapi kan ingat, kita dalam berislam ada 3 dalil. Dalil Al-Quran, kedua dalil hadis, dan yang ketiga ijma', sepakat ulama, dan ini sepakat ya ulama tentang hal ini. Terus kemudian, nah, ada yang namanya madhi dan ada juga namanya wadi. Madhi, air madhi, dalam hadis Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan kuntu rajulan madza, saya adalah seorang laki-laki yang sering keluar air madhi. Bedanya dengan mani, bahwasanya air mani, kedua kita ini bicara vulgar dalam artian tidak kita bicara apa adanya, karena ini ilmu dan kita semua orang dewasa di sini, atau pada ujung kita ngomong artinya dewasa, sudah balik semua, sudah balik, sudah walaupun belum menikah tapi sudah balik. Nah, dalam hal ini ya, air mani itu dia keluar dengan bima'in dafiq, kata Allah Subhanahu wa taala, air yang keluar dengan menyembur, kencang. Ya. Kalau dia tidak kencang, itu tidak akan sampai kepada rahim, ya, tidak akan membuai sel itu. Dia keluar dengan kencang. Sedangkan madhi itu dia keluarnya merembes. Karena itu boleh jadi air madhi itu adalah pendahuluan dari mani. Dan itu hukumnya adalah najis. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang air radhiyallahu anhu menyuruh Al-Miqdad untuk menanyakan hal tersebut, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka kata beliau,
cuci kemaluannya, cuci kemaluanmu, baik, dan berwudu. Artinya bahwa ini membatalkan wudu, berarti dia membatalkan wudu dan dia najis. Kata-kata cucilah dipahami oleh para ulama bahwa itu adalah hukumnya najis. Bahkan disebutkan cuci dan sekitarnya. Jadi kalau kena sekitarnya berarti juga dicuci, menunjukkan bahwa dia najis. Dalam mazhab Malikiyah mengatakan itu tidak najis, tapi disuruh cuci karena itu adalah ibadah. Ini sekedar kita sebutkan, tapi jumhur ulama pendapat yang lebih kuat adalah dia adalah najis. Sedangkan wadi, apa yang disebut dengan wadi adalah yaitu air yang juga keluar, dia mirip, dia bukan kencing, bukan juga karena jadi kalau mani dengan mani karena sama-sama syahwat, nafsu, sama-sama syahwat, lalu kemudian keluarlah itu. Sedangkan wadi karena penyakit, orang sakit, dan dia lebih mirip kepada nanah gitu. Maka itu juga najis. Terus kemudian yang berikutnya yang najis adalah darah. Nah ini nanti akan ada khilaf para ulama bagaimana model darah ini. Namun kita sebutkan secara ringkas yang dimaksud di sini adalah darah haid dan darah nifas. Itu adalah yang keluar dari tubuh manusia, keluar dari perempuan, maka hukumnya sepakat ulama darah haid dan darah nifas hukumnya adalah najis. Terus kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya cukup. Kalau kita masuk ke materi berikutnya tidak cukup waktunya. Saya kira cukup mungkin. Ada waktu yang tersisa. Silakan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Mudah-mudahan dengan metode pembagangan seperti ini lebih memudahkan langsung paham ya. Kita tanya mengenai pagi tadi, kalau kita tidur kan biasa tidak sengaja keluar. Nah itu kan cuci, maksudnya dicuci kemaluan kita, tapi tidak perlu mandi ya Ustaz? Kalau dia ada air mandi, maka tidak perlu mandi, cukup wudu. Cukup wudu. Sama dengan ketika keluar kencing, maka cukup wudu. Dia adalah kategorinya hadas kecil. Jadi tidak perlu mandi junub. Adapun keluar mani, maka itu adalah hadas besar yang mengharuskan mandi. Wallahu ta'ala. Jadi perbedaannya itu tadi itu nyemprot. Ya. Kalau masih tidak, dia menetes. Karena perbedaannya kalau dipegang mandi sama mandi itu. Jelas. Kalau air mani itu kan dia baunya lebih kencang. Dia memang kencang baunya dan dia lebih kental. Ya, harus mandi Ustaz ya. Hal seperti ini memang perlu para ulama sebutkan dalam kitab-kitabnya, jadi memang dibahas dan dalam taklim kita sebutkan para ulama sampai sebutkan kayak bau tepung yang basah, itu bukan persis ya, artinya gambaran sedikit ke sana. Sedangkan air mandi itu tidak begitu, dia tidak menyengat baunya dan juga tidak kental gitu. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan kotoran telinga? Najis atau tidak? Kotoran telinga, korek-korek telinganya keluar biasa itu. Atau gimana biasa yang lebih parah orang mobil baru dimakan ubiannya. Semua tidak najis, semua tidak najis. Bukan berarti boleh dimakan lah ya, tidak juga.
insya Allah nanti berikutnya kita akan bahas tentang berbagai jenis hewan-hewan. Jadi kita bisa dulu antara apa? Muntah. Nah, ini muntah. Sebagian ulama menyebutkan dia adalah najis karena dia sama halnya dengan air besar. Dan yang lain mengatakan dia tidak najis. Muntah tidak najis karena apa? Iya, walaupun sama-sama dari lambung. Dan ada sedikit bahkan beda dengan buang air besar. Buang air besar, kita lihat perbedaannya. Buang air besar, makanan itu dia di lambung, lalu dia masih ke usus halus di pelajaran biologi, masuk ke usus halus, lalu masuk ke usus besar yang panjangnya berkilo-kilo berapa meter ceritanya, usus halus ya, yang panjang itu, lalu keluar. Sedangkan muntah itu dia cuma di lambung. Nah, muntah itu di lambung, bukan dari sudah dipantuk mau keluar kembali dan ya dia cuma di lambung baru kemudian dikeluarkan. Karena itulah dia tidak najis. Ya, jadi muntah tidak najis. Ada orang yang najis, tapi pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah dia tidak najis. Ini kalau masalah ini tidak ada dalilnya, tentang ini. Namun ada dalil yang hampir mendekati. Kalau persisnya tidak ada, tapi mendekati, yaitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Anzar Abu Qaid." Ya, kalau dia muntah dan sanggup nahan, maka puasanya tidak batal. Waman ta'amada, adapun orang yang sengaja muntah, maka batal puasanya. Nah, di sini menunjukkan ya kata-kata sengaja berarti ya kan tidak boleh orang menyengajakan untuk melakukan sesuatu yang tidak diperlukan. Lain kalau hajat itu kan memang keluar, tidak boleh ditahan. Sedangkan ini sesuatu yang menyakiti kembali. Wallah, tapi bukan dalil persis, hanya saya bilang tadi dalil yang mendekati. Karena itu ulama berijtihad, maka ya pendapat yang lebih kuat dalam hal ini dia muntah tidak najis. Ya, walaupun juga bau dan dicuci untuk menghilangkan baunya itu, tapi dia tidak najis. Wallahu ta'ala. Sekira demikian untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.